Pajak, senang sekali kami para penyuluh KPP PEMA 4 bisa berjumpa kembali di Forecast, podcast KPP PEMA 4. Nah, di Forecast kali ini kita akan membahas terkait PMK 66 tahun 2023 yang mulai berlaku 1 Juli 2023 kemarin, yang membahas terkait aspek PPh dari biaya kenikmatan maupun natura. Nah, mungkin bisa sedikit saya jelaskan latar belakangnya dahulu, kenapa terbitnya PMK 66 ini. Jadi, sesuai amanah Undang-Undang HPP, di mana ada perubahan yang cukup signifikan ya dari perlakuan natura ini, di mana sebelumnya natura ini adalah menjadi biaya yang tidak dapat dibiayakan gitu ya, dan bagi penerimanya itu bukan menjadi objek pajak. Sedangkan di Undang-Undang HPP, natura ini bisa dibiayakan sepanjang tadi terkait 3M tadi ya, biaya 3M, dan juga menjadi objek pajak bagi penerimanya. Namun di Undang-Undang HPP juga di pasal 32C dijelaskan bahwa tidak semua natura menjadi objek pajak, ada natura yang dikecualikan dari objek pajak. Nah, ini di Undang-Undang HPP dijelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut akan dibahas di PP-nya, yaitu di PP 55 yang kemudian dijelaskan lebih lanjut di PMK 66 ini. Mungkin bisa di-refresh dulu ya Pak Roni terkait aturan di PP 55 ya, terkait natura kenikmatan ini. Ya, jadi tadi sudah disebutkan oleh Bu Sari bahwa kenapa natura kenikmatan ini menjadi objek PPh, karena dia termasuk dalam penghasilan ya, yang dijelaskan dalam pasal 4 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh sebagaimana diubah dengan Undang-Undang HPP seperti itu. Jadi natura adalah penghasilan yang diterima dalam bentuk barang ya, bukan uang ya. Jadi dalam bentuk barang, sementara kenikmatan adalah penghasilan yang diterima dalam bentuk fasilitas. Nah, itu bedanya antara natura dan kenikmatan. Nah, karena diterima dalam bentuk barang, ada perpindahan kepemilikan ya, maka untuk natura cara menilainya adalah cara menilai biaya dan penghasilannya adalah dengan cara harga pasar ya, dengan menggunakan harga pasar. Dengan untuk kenikmatan, karena tidak ada transfer of ownership ya, maka cara menilai biaya dan penghasilan dengan cara menghitung actual cost yang dikeluarkan perusahaan. Nah, contoh untuk natura itu adalah misalnya kendaraan dinas yang diberikan kepada pegawai ya, atau misalnya bingkisan dalam rangka hari raya, itu adalah contoh natura. Sementara untuk contoh kenikmatan itu adalah misalnya fasilitas kendaraan dinas yang disewa oleh perusahaan atau kendaraan milik perusahaan itu sendiri ya, atau misalnya peralatan yang dipinjamkan oleh kantor kepada pegawai. Nah, itu adalah contoh dari kenikmatan. Nah, tadi Ibu Sari kan menyampaikan ada yang tidak dipotong PPh ya, atas penghasilan dalam bentuk natura atau kenikmatan. Nah, ini di PP diatur yang pertama itu adalah makanan dan minuman yang diberikan oleh pemberi kerja di tempat kerja, termasuk juga kupon makanan minuman yang diberikan kepada pegawai dinas luar, dan juga bahan makan minuman yang diberikan dalam rangka hari besar keagamaan, termasuk bingkisan selain hari raya dengan batasan tertentu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah natura kenikmatan yang diberikan di daerah tertentu untuk tempat tinggal ya, pendidikan, kesehatan, angkutan, ibadah, atau olahraga umum. Nah, yang ketiga adalah natura kenikmatan yang sehubungan dengan pekerjaan. Nah, sehubungan dengan pekerjaan ini harus diberikan terkait dengan kesehatan, keselamatan, dan keamanan bekerja. Dan juga memang sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengharuskannya. Seperti itu. Yang keempat adalah natura kenikmatan yang dengan jenis atau batasan tertentu. Seperti itu. Yang kelima adalah natura kenikmatan yang dibiayai oleh APBN atau APBD. Nah, yang menarik bahwa meskipun ini tidak merupakan objek penghasilan yang 5 ini, tapi dia bisa dibayarkan sepanjang terkait dengan 3M, biaya untuk mendapatkan, menagih, atau memelihara penghasilan. Seperti itu. Nah, bagi penerimanya, natura kenikmatan ini adalah merupakan objek PPh. Nah, di PP memang diatur bahwa ketentuan untuk boleh dibiayakannya
natura atau kenikmatan ini berlaku mulai 1 Januari 2022 dan di PMK-nya diatur lebih detail bahwa untuk tahun buku yang dimulai sebelum 1 Januari 2022 maka biaya ini bisa dimulai 1 Januari 2022. Sementara untuk perusahaan yang tahun bukunya adalah mulai 1 Januari 2022 dan setelahnya itu pembiayaan ini bisa dimulai di awal tahun buku, itu yang diatur di PMK-nya. Nah, sementara untuk pemotongan penghasilan natura kenikmatan ini ya, ini adalah mulai 1 Januari 2023 dan di PMK-nya diatur lebih lanjut bahwa untuk masa Januari sampai Juli 2023 ini pemotongan PPh naturanya adalah diserahkan kepada penerimanya dan dilaporkan di SPT tahunan. Sementara kewajiban pekerja untuk memotong PPh natura adalah mulai masa Juli 2023. Jadi itu ketentuan yang akan pajak. Kalau terkait ketentuan teknis pembebanan biayanya itu seperti apa Pak Roni? Ya, ruang lingkupnya ya. Jadi natura kenikmatan ini kan biayanya adalah berupa imbalan ya. Imbalan yang terkait dengan pekerjaan ya, dan juga terkait dengan jasa. Jadi ada dua ruang lingkupnya. Penghasilan atau imbalan yang terkait dengan pekerjaan ini berarti harus terkait dengan hubungan antara pemberi kerja dan pekerja seperti itu. Sementara penghasilan atau imbalan yang terkait dengan jasa ini berarti natura kenikmatan ini dibayar sehubungan dengan jasa yang digunakan dari perusahaan lainnya seperti itu. Nah, tentunya kita harus melihat dulu nih masa manfaat dari natura kenikmatan ini gitu. Apakah masa manfaatnya lebih besar dari 1 tahun atau maksimal 1 tahun? Jika natura kenikmatan ini biayanya itu masa manfaatnya lebih dari 1 tahun, maka itu harus disusutkan dan diamortisasikan. Sementara jika masa manfaatnya maksimal 1 tahun, ini bisa langsung dibebankan di tahun terjadinya pengeluaran seperti itu. Dan ini dilaporkan di SPT tahunan. Ya, jadi mungkin sekarang kita masuk ke pembahasan satu-satu yang tadi ya 5 yang dikecualikan, yang di PMK 66 ini 4 ya yang dibahas ya Pak ya. Yeah. Mungkin dari yang pertama terkait natura kenikmatan berupa bahan makanan, bahan minuman, itu contohnya seperti apa saja yang tidak menjadi dikecualikan dari objek pajak ini? Iya, jadi untuk makanan minuman ini yang tidak dipotong PPh atas penghasilan berupa makanan minuman ini adalah tadi yang memang diberikan kepada seluruh pegawai di tempat kerja ya. Nah, ini udah jelas batasannya bahwa harus diberikan kepada seluruh pegawai. Yang kedua adalah kupon makanan minuman yang diberikan oleh pegawai dinas luar seperti bagian pemasaran atau bagian distribusi. Nah, itu kan mereka sehari-hari kan tidak di tempat kerja sehingga mereka diberikan kupon seperti itu. Nah, kupon ini bisa juga diberikan dalam bentuk reimbursement seperti itu. Nah, jadi di PMK-nya diatur lebih lanjut, jadi selain kupon juga bisa diberikan dalam bentuk reimbursement. Nah, ketentuan batasan nilai dari kupon ya, agar masih tidak dikenakan PPh penghasilan ya, ini adalah 2 juta per bulan per pegawai. Kecuali nilai makanan minuman yang diberikan kepada seluruh pegawai itu lebih besar daripada kupon untuk pegawai dinas luar. Nah, kita akan menggunakan batasan kupon ini sesuai dengan nilai yang diterima oleh seluruh pegawai. Nah, jadi contohnya misalnya untuk pegawai pemasaran ini nilai kupon sebulannya 2.700.000. Sementara untuk makanan minuman yang diberikan kepada seluruh pegawai 2.500.000, maka selisihnya 2.700.000 dikurangi 2.500.000, 200.000 adalah merupakan objek PPh seperti itu. Nah, untuk bahan makan minuman yang diberikan dalam rangka hari raya keagamaan ini diatur dengan batasan tertentu dan digabungkan dengan natura kenikmatan dengan jenis dan batasan tertentu di lampiran PMK 66 ini seperti itu. Itu berarti cukup jelas ya, intinya dia bisa dikecualikan sebagai objek pajak jika diberikan kepada seluruh pegawainya ya Pak ya. Iya, betul.
Lalu yang kedua natura kenikmatan yang dikecualikan dari objek pajak adalah natura kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan gitu. Jadi sebuah keharusan bagi pemberi kerja itu seperti apa saja contoh-contoh naturanya? Iya betul. Jadi kalau tadi kita udah bicara makanan, untuk natura yang sehubungan dengan pekerjaan ini memang harus terkait dengan ketentuan dari kementerian atau lembaga ya, dan sudah diatur di peraturan perundang-undangan seperti itu. Ini terkait dengan keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Ini ada 5 jenis. Yang pertama adalah pakaian seragam, yang kedua adalah peralatan yang sehubungan dengan keselamatan kerja ya, yang ketiga sarana antar jemput pegawai, yang keempat adalah penginapan untuk awak kapal atau sejenisnya, dan yang kelima adalah natura kenikmatan yang diterima dalam rangka penanganan pandemi endemi ya atau bencana nasional. Jadi itu batasannya. Selain itu maka berutang PPh. Lalu yang ketiga ya Pak Roni, tentang natura kenikmatan dengan jenis batasan tertentu. Nih saya lihat ada cukup banyak listnya gitu. Mungkin Pak Roni bisa sebutkan beberapa yang masuk ke kategori ini. Ya, yang pertama ya dengan jenis batasan tertentu ini yang pertama adalah bingkisan makanan minuman dalam rangka hari besar keagamaan ya, seperti hari Idul Fitri, Natal, Waisak, Nyepi atau Imlek ya. Ini batasannya adalah diterima oleh seluruh pegawai saja, jadi tidak ada batasan nilainya seperti itu. Yang kedua itu adalah natura kenikmatan selain bingkisan hari raya. Nah ini ada batasan yang diterima oleh pegawai dan juga batasannya maksimal 3 juta per pegawai per tahun. Nah, jadi syaratnya akumulatif, diterima pegawai dan maksimal 3 juta per pegawai per tahun pajak, seperti itu. Yang ketiga ini adalah fasilitas peralatan untuk menunjang pekerjaan, seperti misalnya laptop, PC, ya, HP, handphone, atau sekaligus dengan paket data atau pulsanya, seperti itu. Nah, ini dia batasannya harus terima oleh pegawai dan memang menunjang pekerjaan. Jadi ada batasan fungsinya karena ini bentuk kenikmatan. Nah, yang keempat adalah fasilitas berupa kesehatan ya untuk pegawai ya yang terkait dengan kecelakaan kerja, penyakit akibat bekerja, kedaruratan penyelamatan jiwa, dan juga pengobatan lanjutan karena terkait dengan kesalahan kerja dan penyakit akibat bekerja, seperti itu. Nah, ini tidak ada batasan nilainya sepanjang diberikan kepada pegawai. Nah, yang kelima ini adalah natura berupa fasilitas olahraga kepada pegawai ya, kecuali olahraga golf, pacuan kuda ya, otomotif, lalu terbang layang, dan juga perahu bermotor, balap perahu bermotor, seperti itu. Nah, ini untuk fasilitas olahraga ini ada batasan nilainya maksimal 1,5 juta per pegawai per tahun pajak. Nah, yang terakhir yang keenam ini adalah fasilitas penginapan untuk pegawai yang bersifat komunal ya, jadi seperti asrama, mes ya, seperti itu. Nah, ini syaratannya hanya diterima oleh pegawai saja, tidak ada batasan nilainya. Mungkin Sigit mau ditambahin, mungkin ada yang belum disebutkan Pak Roni. Oke, baik. Rumah ya berarti Pak ya. Kalau tadi yang disebutkan Pak Roni adalah rumah untuk komunal, untuk bareng-bareng, namanya untuk bareng-bareng, rame-rame, berarti semua memanfaatkan ya, tidak ada batasan di sana. Tapi bagaimana kalau rumah itu hak pemakaiannya itu perorangan, ya kayak apartemen, ya kayak rumah tapak, berarti di sana ada batasannya. Memang di PMK-nya 2 juta, siapa tahu nanti naik lagi kan, pasti keluar PMK yang baru. Itu ya. Kemudian bagaimana kalau untuk kendaraan? Kendaraan di sini memang ada batasan yang kuat di sana, bahwa yang menerima pegawai atau pengurus atau direksi ya itu tidak punya kepemilikan ya, kepemilikan ke perusahaan, artinya tidak punya saham di perusahaan kalau penjelasan kantor pusat kemarin. Itu satu. Yang kedua, penghasilan rata-rata dalam 1 bulan itu tidak sampai 100 juta sebulan dalam 12 bulan terakhir. Nah, itu kata-katanya dan berarti berlaku akumulasi. Ya, gitu ya. Yang ketiga, iuran dana pensiun. Ya, iuran dana pensiun yang memang sudah di ACC oleh OJK.
dihasilkan oleh JK yang tentunya dibayar oleh pemberi kerja. Kalau dibayar sendiri oleh karyawan ya bukan lah. Kan seperti itu. Itu tidak ada batasan, yang penting yang diberikan oleh pemberi kerja. Sampai lagi rumah peribadatan. Rumah peribadatan ya musola atau kapel, biasanya kalau di tempat kerja kan kapel atau wihara yang disediakan di pemberi kerja itu tidak. Ya, tapi semata-mata untuk ibadah. Semata-mata untuk ibadah. Terus berikutnya Natura yang karena ini aturannya sebetulnya dari tahun 2022 ya Pak, sebetulnya 2022 berlaku karena bagi perusahaan boleh membiayakan. Terus bagaimana dengan karyawan, karena ini posisi 1 Juli 2023. Berarti yang 2022 oke. Bagi perusahaan boleh dibiayakan, bagi karyawan ya tidak dikecualikan dari penghasilan. Berarti adil karena memang baru sekarang. Bagaimana, saya lanjutin aja ya. Bagaimana dengan yang posisi Januari sampai Juni? Ya, posisi seharusnya kan ini merupakan penghasilan bagi karyawan. Sementara perusahaan belum motong. Bisa jadi belum motong karena posisi dia menunggu PMK ini berlaku 1 Juli, dia belum motong. Nah, itu ketentuan di PMK-nya memang diserahkan ke yang menerima untuk dilaporkan. Kalau ini hubungannya dengan karyawan berarti di SPT tahunan PPh-nya masing-masing sebagai penghasilan dihitung sendiri. Tapi kalau hubungannya dengan jasa, kalau terkait dengan tergantung pasalnya PPh 23, mungkin terkait dengan sewa tanah bangunan ya dikembalikan ke sana. Nah, itu kalau untuk maksudnya. Baik, semoga cukup jelas ya, banyak terkait ini. Untuk detailnya mungkin nanti bisa dilihat lebih lanjut di lampirannya ya. Ada poin-poin yang dikecualikan ini apa saja. Kita masuk ke pembahasan terakhir nih, Natura yang dikecualikan yang di porsi di PMK ini cukup banyak ya. Kayaknya lebih banyak, paling banyak ini nih tentang Natura kenikmatan untuk daerah tertentu. Baik. Mungkin sebelum kita bahas lebih lanjut tentang jenis-jenisnya, dijelaskan dulu definisi daerah tertentu yang... Baik, daerah tertentu itu kita paling gampang nyebutnya adalah daerah terpencil gitu aja lah ya Pak ya. Kalau daerah terpencil, dia pasti pertamanya adalah jauh dari transportasi, baik darat, laut, udara. Kalau udara ya kan gitu. Tetapi bukan hanya sekedar terpencil, tetapi ini punya potensi ekonomi yang luar biasa. Mungkin mineralnya banyak, ya cadangan minyak bumi, gas dan sebagainya banyak. Dan ini kalau dikembangkan, siapapun investor yang ke sana pasti butuh biaya banyak kan untuk menjadikan ini jadi potensi ekonomi yang jadi. Kan gitu. Akhirnya dia untuk balik modal lah istilahnya Pak, butuh waktu lama. Sementara untuk membuat daerah itu nyaman untuk ditinggali, ya, nyaman untuk dijadikan usaha, jadikan kerja, dia pasti membutuhkan fasilitas-fasilitas dasar yang banyak harus baik disediain sendiri maupun oleh pihak ketiga yang bekerja sama dengan kita. Gitu sih. Nah, untuk daerah tertentu ya. Iya. Berarti untuk memanfaatkan ini gitu ya, memanfaatkan ini, apakah wajib pajak berarti perlu mengajukan permohonan gitu ya, mengajukan permohonan terlebih dahulu ke KPP ya, ke KPP terdaftar tetap ya, ke KPP terdaftar. Nanti permohonan diproses oleh Kanwil. Nah, nanti dapat SK gitu ya Pak segitu ya. Nah, ini masa berlaku SK-nya itu untuk berapa tahun? Kalau SK-nya sih 4 tahun ya, 4 tahun. 5 tahun. Posisinya 5 tahun. Tapi bagaimana dengan mungkin sebelumnya dia sudah dapat SK ini? Karena ini PMK ini kan sebelumnya yang hidup 167 2018. Bisa jadi dulu itu 10 tahun. Sekarang tinggal 7 tahun. Nah, kalau tinggal 7 tahun bagaimana? Berarti maksimal 5 tahun. Bagaimana kalau kurang dari 5 tahun sisanya? Berarti ya itu, sisa itu yang dipakai. Sebetulnya itu ya, sederhana itulah. Berarti ketika sudah 5 tahun maka mengajukan kembali gitu ya, mengajukan kembali, memperpanjang. Nanti akan kecuali untuk yang minerba ya. Kalau minerba itu jabatan ya, otomatis jabatan, nanti ya. oleh pegawai pajak langsung ya, dinilai gitu ya. Jadi nanti kalau sudah wajib pajak mengajukan permohonan, nanti akan ada visit atau kunjungan ke lokasi mungkin ya Mas? Ya, untuk mengecek. Berarti terkait dua kanwil ya, kanwil tempat dia terdaftar, terus kanwil di mana lokasinya
berada. Ya, UKM berada pasti akan melakukan pengecekan. Baik. Mungkin yang terakhir dari PMK ini ya terkait ketentuan peralihan dan penutup gitu, ketentuan peralihan dan penutup. Apa saja di PMK ini yang menjadi ketentuan peralihan dan penutup? Ketentuan peralihan ini yang jelas kan berlaku 1 Juli ya. 1 Juli Ya. 2023 tadi untuk pelaksanaannya sudah kita bahas bahwa bagi perusahaan itu pasti bisa dibiayakan asal hubungannya 3M tadi Pak. Jadi dari 1 Januari 2022 sampai seterusnya dia tetap bisa dibiayakan. Sementara kalau bagi karyawan memang cut off-nya 1 Januari. 1 Januari ya, walaupun PMK-nya berlaku 1 Juli, ininya 1 Januari 2023 ke sana. Kemudian bagaimana dengan jangka waktu tadi sudah saya jelasin, jangka waktu yang tersisa, kalau lebih atau kurang dari 5 tahun bagaimana perlakuannya. Itu rata-rata seperti itu. Bagaimana dengan PMK yang lama yang 167/2018 karena hidupnya PMK ini berarti dinyatakan tidak berlaku kecuali masalah jangka waktu. Tadi SK yang Ya. sudah terbit gitu ya. Terus fasilitasnya bisa jadi dulu masuk fasilitas, tapi karena adanya ini ada batasan-batasan ya Pak, ya ada yang macam-macam tadi, ada yang 2 juta, ada yang 1,5, ada ini. Siapa tahu dulu berbeda. Nah itu harus ikut dengan PMK ini. Ya, Jadi benar. oke, jangka waktunya masuk, tetapi fasilitasnya juga harus ikut PMK ini. Baik. Jadi cukup jelas ya kawan pajak di mana PMK ini baru berlaku 1 Juli 2023 ini gitu ya. Jadi bagi misalkan para kawan pajak yang pemberi kerja nih masa 1 Januari sampai 30 Juni berarti ya. Itu maka silakan melakukan penghitungan sendiri gitu atas natura yang diterima yang menjadi objek pajak ya. Untuk nanti dilaporkan di SPT pribadinya masing-masing. Betul. Ya, baik kawan pajak, kita sudah berada di penghujung acara forecast kita kali ini. Terima kasih atas kebersamaan kawan pajak semua. Kami mohon maaf jika dalam penyampaian kami masih ada yang belum jelas. Jika ada yang belum jelas, kawan pajak bisa menanyakan ke WA penyuluh kami di 0811 1650 057. Terakhir, jangan lupa follow semua media sosial KPPP Mampat. Ada IG, Twitter, YouTube. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih.